sekarang, besok juga mau tetap sehat. Maka kita adalah yang ketiga Bapak Ibu. Ya, jadi sudah sehat harus tetap sehat. Ya. Kalau mau yang kedua juga boleh, tapi jangan yang pertama. Hari ini sehat, besok nggak tahu dia sakit atau enggak ya. Makanya konsep ini Bapak Ibu teman-teman di sini harus paham. Ya, ini materi saya sebenarnya 3 jam, tapi panitia bilang 50 menit aja tuh. Ya. Nah, ini dia definisi sehat. Kita harus tahu apa itu sehat sebenarnya. Sehat adalah kondisi normal seseorang dan merupakan hak hidupnya. Jadi sehat itu adalah hak setiap orang. Marilah kita kejar hak kita untuk sehat. Ya, jadi banyak orang tidak paham bahwa sehat itulah hak. Ya, ini definisi umum ya. Nah, kemudian ada 2 konsep sehat. Ada yang namanya sehat individual, ada yang namanya sehat secara ekologikal. Ya. Individual itu berarti saya sehat, gitu ya, pribadi saya sehat. Apa definisinya? Semua organ berfungsi dalam batas normal sesuai umur dan jenis kelamin. Jadi inilah konsep sehat secara individu. Tapi tidak cukup sebenarnya kalau kita hanya sehat secara individu. Harus kita sehat juga secara ekologikal, lingkungan. Ya, apa itu? Proses penyesuaian antara individu dengan lingkungan. Zaman COVID ini kemarin ya, ada COVID itu kan infeksi ya, penyakit infeksi. Kita bisa sehat secara individual tapi secara ekologikal. Nah, Bapak Ibu, saya memperkenalkan konsep sehat secara ekologikal di mana tubuh ini harus siap menghadapi badai di luar sana. Harus menghadapi yang namanya penyakit yang ada di luar sana. Harus siap menghadapi yang namanya radiasi, harus asap rokok gitu ya. Pokoknya kita harus siap menghadapi semuanya sehingga kita harus mempunyai daya tahan tubuh atau imun yang bagus. Jadi bukan hanya sekedar bisa bangun pagi, jalan-jalan santai, makan enak, terlalu simpel saja konsep sehat. Konsep sehat itu adalah kita harus siap menghadapi yang namanya berbagai macam problematika yang bisa mengancam kesehatan tubuh kita. Ya, jadi ancaman itu kita udah lihat tuh. Wah, ada maling itu di sana. Tenang, kita maju. Saya punya taekwondo. Wah, ya nggak tahu saya juga mau pernah belajar. Ya. Nah, baik. Nah, ada 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan. Nah, ini seringkali diulang. Yang pertama adalah perilaku. Jadi perilaku kita itu mempengaruhi yang namanya kesehatan kita. Kemudian lingkungan. Lingkungan kita juga berpengaruh ya. Kondisi alam ya, itu berpengaruh. Kemudian pelayanan kesehatan. Lambat tidaknya kita ditangani juga itu mempengaruhi kondisi kita. Dan faktor keturunan. Inilah 4 yang mempengaruhi. Mana yang paling besar? Apakah keturunan? Apakah diabetes itu memang faktor keturunan yang lebih besar? Ternyata Bapak Ibu, yang paling kecil, yang paling besar punya peranan dalam kesehatan tubuh kita adalah perilaku kita sendiri. Bukan lingkungan, bukan pelayanan kesehatan, bukan juga faktor keturunan. Jadi jangan pasrah. Dokter, saya ini gemuk dari lahir. Yalah, kalau terus dari lahir namanya permisi. Dokter, saya ini gemuk dari lahir. Keturunan saya keturunan gemuk. Hello, itu hanya faktor kecil saja keturunan. Ya. Buktinya apa Bapak Ibu? Ada orang yang satu keluarga gemuk semua, tiba-tiba ada satu yang langsing. Apakah dia tertukar di rumah sakit? Gak mungkin Bapak Ibu ya. Nah, jangan-jangan nggak diakui sebagai anak. Kok langsing sendiri? Kamu bukan anak kami. Ada yang mana? Kacau kan? Ternyata faktor lingkungan faktor perilaku punya peranan besar sekali. Nah, faktor perilaku itu ada 2, yaitu pola makan dan gaya hidup. Nah, pola makan dan gaya hidup. Bagaimana pola makan kita dan gaya hidup kita itulah mencerminkan perilaku kita. Ya. Nah, ada yang pola makannya itu, saya hanya makan nasi itu cuma sekali sehari loh. Sehari sekali Bu, tapi kok saya gemuk ya? Iya, selebihnya Bu, ya kadang-kadang lontong, kadang-kadang bukan nasi katanya.
cuman kadang semua jenis beras itu disebutnya semua. Padahal nambahkan nasinya cuma sekali katanya. Ya. Ketoprak macam-macam. Suka ngemil nggak Bu? Aku enggak, saya nggak pernah ngemil. Cuman kadang-kadang sih makan kacang. 1 genggam Bu, 1 toples. Kalau 1 genggam Bu masih masuk akal gitu ya. Peneliti di Herbalife itu menyatakan bahwa 1 genggam kacang itu masih cukup bagus untuk kesehatan. Asal jangan hilaf Bapak, jadi 1 toples. Apalagi nonton film drama Korea. Nah, kalau bapak-bapak lagi nonton Piala Dunia, nah, ya itu kacang 3 kelinci jadi 4 kelinci jadinya. 2 kelinci nggak cukup jadi 4. Nah, inilah yang mempengaruhi gaya hidup sehat aktif. Jadi kedua hal ini, pola makan dan gaya hidup adalah harusnya mencerminkan gaya hidup sehat aktif. Ya. Gaya hidup sehat aktif apa saja komponennya? Ya, komponennya ada 6 Bapak Ibu. Ada 6. Yang pertama, kenali faktor risiko penyakit. Itu harus kita tahu nih. Apa salah satu yang paling gampang mengenali faktor risiko penyakit adalah hamil di luar kandungan. Banyak orang gitu. Ini Bapak Ibu, hamil di luar kandungan. Gak punya kandungan tapi hamil. Yang ibu-ibu ada kandungannya tapi hamilnya bukan di dalam kandungan, di luar kandungannya. Ya. Nah, jadi kenapa ini yang banyak sebenarnya yang lain tapi gambarnya saya cantumkan ini karena ini yang paling mudah dikenali. Ya, dan ini juga yang paling banyak bikin problem nantinya. Ya. Yang kedua adalah rokok dan alkohol. Gaya hidup yang sehat adalah tidak merokok dan tidak minum alkohol. Informasi terbaru dari Kementerian Kesehatan, ini ada info terbaru. Untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang suaminya atau ibu-ibu yang sementara ini masih merokok, dari Kementerian Kesehatan anjurannya tidak boleh dikurangi. Ya. Jadi kalau sudah terlanjur merokok, jangan dikurangi. Kata Kementerian Kesehatan. Coba buka websitenya. Gak ada kata-kata mengurangi rokok sama sekali. Yang ada adalah menghentikan rokok. Nah, jadi yang sudah terlanjur merokok bukan dikurangi tapi dihentikan Bapak Ibu ya. Nah, rokok itu membuat asap polusi luar biasa Bapak Ibu ya. Bahkan membahayakan orang yang tidak merokok sekalipun. Nah, yang ketiga adalah jaga berat badan ideal Bapak Ibu. Jadi berat badan itu harus kita jaga dalam rentang ideal ya. Jadi tiap hari harus mulailah mempunyai target. Wah, saya masih kurang dikit lagi nih, tinggal 15 kilo lagi, yes. Ya. Kalau 1 kali 3 hari kan sebulan 5 kilo, waduh. Ya 15 kilo kecil Bapak Ibu ya. 610 poin selesai tuh. 10 poin lagi ya. Oke. Nah, berikutnya yang keempat, olahraga yang teratur. Beberapa literatur bilang 30 menit per hari, ada juga yang bilang 30 menit 3 sampai 4 kali seminggu ya, terserah, yang penting ada olahraga Bapak. Kenapa? Karena olahraga itu sangat bagus untuk mengaktifkan nitric oxide di dalam tubuh Bapak. Ya, jadi dibangkitkannya dengan olahraga, apalagi disuplementasi dengan night works Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya atur pola makan ya, silahkan menghubungi coach-coachnya yang sudah yang sudah mahir, diharapkan memperdalam lagi kembali ilmunya ya. Kemudian cek kesehatan secara teratur. Ini adalah komponen-komponen gaya hidup sehat aktif Bapak Ibu ya. Cek kesehatan teratur. Kemana kita cek kesehatan teratur? Kalau dulu kita cek kesehatan itu ke klinik, ke dokter, ke puskesmas, ke rumah sakit. Tapi itu nggak bisa tiap minggu Bapak Ibu. Sekarang bisa tiap hari, bisa tiap minggu kita cek kesehatan tiap hari. Ya, di mana? Di timbangan Bapak Ibu. Ya, itu adalah cek kesehatan secara teratur yang paling mudah dan paling murah. Ya. Nah,
kita sebenarnya dengan gaya hidup sehat aktif begini mensukseskan 3 program utama dari Germas, Bapak Ibu. Ada yang tahu 3 program utama Germas? Ya, kita biasanya ngomong aja, nggak pernah baca Germas itu apa ya. Ya, Germas itu 3 program utamanya, yaitu adalah yang pertama memperbanyak makan sayur dan buah-buahan, kemudian olahraga yang teratur dan rajin memeriksakan diri, memeriksakan kesehatan secara teratur. Ya, itu adalah 3 program utama dan semuanya kita lakukan, Bapak. Dan kita lah pionir penggerak utama Germas, Bapak. Ya, kenapa? Karena instansi yang lain tidak sanggup melaksanakan. Ya, kenapa? Instansi yang tidak sanggup melaksanakannya, puskesmas tidak sanggup melaksanakan Germas, rumah sakit, karena tidak ada volume poinnya. Ya, karena ada volume poinnya, kita jadi aktif ya. Ya, orang yang nggak apa ini disamperin, Pak, saya timbang Pak, ini Germas Pak, waduh ya, keren ya. Nah, Bapak Ibu, gaya hidup sehat aktif adalah kekuatan menentukan pilihan. Jadi kita mau gaya hidup kita sehat aktif, itu berarti kita harus memiliki kekuatan dalam menentukan pilihan. Nah, sekarang apa pilihan? Nah, kita lihat video yang berikut ini. In life, we have the power to make our own choices. We're free to choose. Vitality is a choice. I choose to stay energized. Strength is a choice. I choose to never give up. Health is a choice. I choose to take control. Nutrition is a choice. I choose Herbalife Nutrition. Ini kan VIP, belum dapat dulu. Ya Pak? Ini kan VIP belum dapat dulu. Ini siapa nih? Hani, sorry, Ribah. Belum dapat dulu. Chosen by consumers. Gue, kan nanti dia depan aja. Chosen by Ini itu Pak. Ya udah Pak. Chosen by nutrition experts. Ada enak banget. You have the power to choose. Dijamin aja Bang. Choose Herbalife Nutrition. Saya sama gue tuh. Ya, tepuk tangan dulu. Jadi, Dia nggak mau depan sini lah. gaya hidup sehat aktif adalah kekuatan menentukan pilihan, dan pilihan kita adalah Herbalife. Oke. Nah, sekarang Herbalife ada nutrisi yang lengkap dan seimbang, Bapak Ibu ya. Nah itu, kembali dulu sedikit. Nah, makanan yang mengenyangkan, Bapak Ibu, belum tentu lengkap komposisi nutrisinya. Dan makanan yang lengkap komposisi nutrisinya belum tentu seimbang kadar dan komposisi. Luar biasa, Bapak Ibu. Sehat dan seimbang itulah yang diajarkan oleh Allah. Bukan, oh ini bagus nih karena vitamin A-nya tinggi. Nggak ada kita diajarin kayak gitu. Makanan ini bagus nih karena vitamin C-nya tinggi. Nggak ada yang diajarin kayak gitu. Tetapi Herbalife mengajarkan kita memilih makanan, meramu makanan itu yang sehat dan seimbang, kedua-duanya bersama-sama. Bukan sehat aja, bukan seimbang aja, tapi kedua-duanya ya. Nah, produk spotlight kita hari ini ya banyak produk Herbalife. Saya hanya menampilkan 2, Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah multivitamin dan mineral. Ada yang sudah minum? Nah, hari ini ada yang sudah minum 1? Ada yang minum 2? Ada yang minum 3? Ada yang tidak dapat? Ini siapa nih Kak? Ya, karena diambil semua sama yang minum 3 ya. Jadi karena yang sampingnya nggak dapat ya. Ada ke sana. Nah, kenapa ini penting Bapak Ibu? Karena luar biasa Bapak Ibu, waktu saya pertama kali bergabung di Herbalife, multivitamin ini mendapat julukan Formula 2 Bapak Ibu. Formula 2 artinya betul-betul formulasinya itu dibuat spesial gitu ya, yang tidak ada duanya di luar sana. Bapak Ibu, luar biasanya saya mencari
semua jenis multivitamin yang dijual di luar sana itu yang mirip seperti komposisi herbal, bahkan hampir sama persis. Ada satu Bapak Ibu, dia follower sejatinya Herbalife, luar biasa. Instagramnya di follow, sampai komposisi produknya juga di follow, gitu ya. Nah Bapak Ibu, saya tidak usah sebut mereknya, tetapi yang mau saya sampaikan bahwa produk tersebut adalah diproduksi oleh sebuah produk farmasi ternama, punya dokter-dokter ahlinya juga, dan mereka mencontek punya Herbalife. Dari segi komposisi semua sama, harganya lebih mahal Bapak Ibu. Jadi jangan Anda pikir bahwa multivitamin ini mahal, ini lebih murah dengan komposisi yang sama yang dijual oleh pabrikan lain. Mungkin ada yang lebih murah, vitamin dari IP, satu kaleng itu 10.000 Bapak Ibu.